Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang Ronin yang bernama Shinsuke, yang sedang mengawasi 3 bandit. Ia berencana untuk menghabisi para bandit itu karena sudah sangat meresahkan. Namun ia keduluan oleh Youko dan Jinka. Youko meminta agar para bandit itu menghentikan perampok dan mencari pekerjaan yang halal. Namun para bandit tidak menggubris omongan Youko, karena menurut mereka Youko hanyalah bocil. Lalu Jinka mengeluarkan kertas sihir, yang membuat bandit itu langsung mati. Youko pun sangat kesal karena ulahnya ia jadi tidak tahu tempat persembunyiannya pemimpin mereka. Sementara itu Shinsuke yang penasaran dengan mereka, ia mencoba untuk mengikutinya. Youko bertanya kenapa ia mengikutinya. Shinsuke pun menjawab kalau ia penasaran dengan teknik yang digunakan untuk mengalahkan para bandit itu. Namun mereka tidak mempedulikan Shinsuke, dan lekas mau pergi. Namun Shinsuke mengatakan kalau ia tahu tempat persembunyiannya bandit itu, dan Shinsuke akan memberitahunya jika mereka mau memperkenalkan diri mereka. Karena dirasa hanya membuang waktu, akhirnya mereka mengancamnya dengan ular. Karena ketakutan akhirnya Shinsuke pun mau mengantar mereka. Para bandit itu dikenal dengan kelompok Oni Kabuton, dan mereka kelompok penjahat yang terkenal di wilayah itu, dan pemimpin mereka adalah Kabuto. Dan konon katanya ia sekuat Oni, dan tak ada seorang pun yang pernah melihatnya tanpa pakai helm, karena katanya ia menyembunyikan tanduk di balik helm itu. Karena Youko tidak suka kekerasan, ia mencoba dengan cara membicarakannya baik-baik, namun mereka malah tertawa dan berencana untuk menghabisinya. Karena tidak ada gunanya mereka pun akhirnya menggunakan cara kekerasan. Ditambah lagi Jinka sangat benci dengan manusia. Shinsuke pun sangat terpukau dengan kehebatan Youko dan Jinka. Karena diketahui kelompok Oni Kabuton sangat sohor di daerah itu, Shinsuke yang tidak mau mati konyol akhirnya memutuskan untuk melawan. Dan itu adalah hari pertama ia membunuh orang, sekaligus menggunakan pedangnya, dan itu membangkitkan jiwa adrenalin di dalam dirinya. Terkuat fakta sebenarnya Kabuto adalah seorang katawara, yaitu makhluk dunia lain atau roh yang sudah mati, dan makhluk inkarnasi lainnya, yang bukan manusia, dan itu yang disebut katawara. Toka dan Jinka pun melakukan transformasi roh, teknik di mana harmonisasi dengan kekuatan spiritual katawara, dan separuhnya berubah menjadi satu, setelah dia memakai tubuh rohnya, dan sekarang Jinka pun jadi semakin kuat, dan ia mampu membantai para bandit itu seorang diri, dan tak butuh waktu lama ia pun berhasil mengalahkan Kabuto. Shinsuke pun bertanya kenapa mereka mau melakukan ini. Youko pun menjawab karena ia suka manusia, dan ia ingin menyingkirkan siapapun yang melakukan kejahatan, sedangkan Jinka dirinya hanya ikut-ikutan saja. Diketahui Shinsuke ia selalu diremehkan, bahkan teman-temannya tidak percaya kalau ayahnya adalah seorang samurai. Bahkan karena ia sangat lemah ia sering dibully. Maka dari itu ia sangat ingin menjadi kuat. Para biksu ingin balas dendam atas kematian temannya pada Katawara. Namun Jinka mencoba untuk mencegahnya. Youko pun bertanya kenapa Katawara yang bernama Sakugan menyerang manusia. Namun biksu itu enggan untuk memberitahunya. Sementara Shinsuke sudah dari tadi menguping pembicaraan mereka. Dan tiba-tiba Katawara Sakugan pun muncul. Para biksu itu pun mengikatnya dengan kekuatan spiritualnya. Akan tetapi ternyata itu belum cukup untuk menahannya. Dan akhirnya Jinka pun turun tangan untuk mengalahkan Katawara itu. Melihat kehebatan Jinka, Shinsuke sangat senang karena ia merasa kalau dirinya sudah menemukan tempat di mana ia bisa jadi lebih kuat. Karena dirasa tidak bisa mengalahkan Katawara itu, akhirnya mereka memutuskan untuk kabur. Shinsuke sangat kagum dengan Jinka karena ia mampu berlari jauh dengan membawa 2 biksu. Dan ternyata itu karena latihan yang diberikan Kokugetsusai. Diketahui Kokugetsusai adalah seorang sendou yang dikenal dengan kemampuan bela dirinya, dan telah mengalahkan senin jahat dan roh sampai tak terhitung jumlahnya. Seorang pertapa petarung tak terkalahkan, dan konon tak ada manusia atau katawara yang berhasil selamat setelah bertarung melawan Kokugetsusai. Maka dari itu ia diberikan julukan Pembunuh Phoenix. Dan ternyata alasan Jinka dilatih oleh Kokugetsusai yaitu karena Jinka sudah dirawat dari bayi. Jadi ia tak punya pilihan lain. Youko meminta 2 biksu itu untuk mengatakan segala yang mereka tahu tentang katawara bernama Sakugan. Mereka pun memberitahu kalau sebenarnya katawara yang bernama Sakugan itu adalah manusia, yaitu manusia yang diperkuat secara spiritual, diciptakan untuk dijadikan prajurit super percobaan yang diciptakan di kuil utama Dangaishu. Dangaishu telah berusaha mengubah manusia menjadi katawara agar bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Petani yang memiliki potensi spiritual dibawa dan dijadikan bahan percobaan.
tapi yang ini mengamuk selama prosedurnya berjalan dan kabur, dan setelah kembali ke desa tempat asalnya, ia mengamuk dan membunuh semua orang. Itu karena prasangka dan perlakuan yang salah. Untuk mengalahkan Katawara Sakugan, Jinka dan Youko pun melakukan transformasi roh, dan sekarang Jinka sudah siap menghadapi Sakugan. Di awal pertandingan Jinka lebih unggul. Akan tetapi Sakugan menggunakan teknik rahasia Dangaishu. Dia bisa menggunakan Go Shinten. Jinka pun tidak mau kalah, ia pun menggunakan Dodouken. Dan akhirnya Jinka berhasil mengalahkan Sakugan dan membuatnya kembali ke wujud manusianya. Namun para biksu itu ingin mengambilnya. Melihat itu Shinsuke tidak memberikannya begitu saja. Karena tidak ingin berurusan dengan Jinka, akhirnya mereka pun pergi. Akhirnya Sakugan pun siuman. Perkenalkan, ia bernama Sakuyaku. Namun ia tidak mengingat apapun selain operasi eksperimen yang dilakukan kepadanya. Jinka pun meminta agar ia menceritakan yang ia ingat. Ia pun menceritakan seingatnya ia sedang pergi mengambil sayuran dan di jalan saat jalan pulang menuju desa. Ia melihat ayahnya dan seorang pendeta. Ternyata ayahnya sudah menjualnya pada pendeta. Ia pun ditidurkan dan dibawa ke kuil. Lalu ia terbangun di tempat ini. Dan itulah yang ia ingat. Setelah mengetahui lokasi kastil pembuat eksperimen, Jinka berencana untuk memberi pelajaran kepada mereka. Namun Youko menyuruh untuk memperingati saja. Karena mereka melakukan eksperimen yang tidak manusiawi. Karena tidak semua dari mereka itu jahat, jadi Youko meminta untuk menakutinya saja. Jinka pun meminta untuk melakukan transformasi roh, guna agar dirinya menjadi kuat dan bisa mengalahkan para pendeta. Dan ia pun langsung berangkat. Dan ternyata para pendeta sudah tahu kalau Jinka akan datang ke sana, maka dari itu mereka sudah mempersiapkan diri untuk melawan Jinka. Meskipun jumlah mereka sangatlah banyak tapi Jinka tidak takut atau gentar. Justru dirinya makin bersemangat untuk membantai para pendeta itu. Salah satu pendeta yang diperkuat dengan spiritual pun mencoba melawan Jinka, namun kekuatannya tidak sebanding. Jinka pun mengungkapkan tujuan sebenarnya, yaitu untuk menyelesaikan teknik rahasia gurunya, yaitu transformasi roh. Jinka mendatangi mereka yakni untuk mencuri seluruh bahan penelitian mereka. Mimpi Jinka adalah membuang kemanusiaannya dan menjadi Katawara sejati, bukan imitasi murahan seperti penguat spiritual atau wujud rohnya saat ini. Ia ingin menjadi Katawara sejati. Jinka pun menemukan kastil yang dijadikan tempat untuk eksperimen. Namun saat ia akan menghancurkannya, tiba-tiba kastil itu bergerak ke atas, dan mengeluarkan tangan yang langsung membogem Jinka sampai terpental jauh. Sementara itu transformasi roh Jinka sudah terlepas. Itu artinya ada kemungkinan yaitu Jinka tidak sadarkan diri, atau mati. Lalu datang pendeta yang langsung berubah menjadi manusia serigala. Ia berencana untuk membunuh mereka. Shinsuke pun memohon agar mereka tidak dibunuh. Shinsuke melakukan itu untuk mengalihkan perhatian manusia serigala itu, supaya Youko dan Sakuyaku bisa kabur. Ternyata Shinsuke melakukan itu karena ia tak ingin menjadi pria lemah yang sama, yang harus terus lari. Lalu Sakuyaku berhasil merubah dirinya menjadi setengah Katawara, dan langsung menghajar manusia serigala itu. Dan sekarang Sakuyaku sudah mengingat semua kejadian yang sudah ia alami. Ia ingat kalau ia sudah membunuh semua orang di desanya, termasuk ayahnya sendiri yang telah menjualnya. Lalu kita dibawa flashback pada saat itu Jinka kecil sedang melihat perang antar dua kerajaan. Namun karena dirasa terlalu berbahaya Kubu mengajak Jinka untuk pergi saja. Saat di jalan Jinka bertemu dengan Katawara yang sedang memakan jasad korban perang. Lalu datang segerombolan orang yang menyerang mereka. Kubu meminta Jinka untuk bersembunyi. Sementara Kubu akan melawannya, namun ia malah tewas. Dan hal itu sangat membuat Jinka sangat sedih. Karena ia sudah kehilangan teman yang selalu menemaninya. Melihat ada orang yang masih hidup Jinka pun langsung membunuhnya dengan perasaan dendam dan benci. Sakuyaku sangat sulit menerima kalau sekarang ia adalah seorang monster. Bahkan ia mencoba untuk menghindari Shinsuke. Shinsuke pun mencoba untuk menenangkannya. Youko meminta agar ia dibawa ke tempat Katawara yang telah membuat onar.
Ia juga memberitahu kalau ia adalah ahli dalam hal ini, namun salah satu penduduk menganggap kalau Youko dan Jinka pasti akan meminta bayaran. Youko pun menjawab kalau ia tidak akan meminta bayaran, tapi ia meminta berjanji agar mereka memperlakukan orang asing dengan baik tanpa mengharapkan balasan. Youko hanya meminta setidaknya satu orang penduduk melakukannya, meski hanya sekali saja. Si bocil yang ibunya dimakan Katawara menyalahkan Jinka dan Youko. Karena mereka tidak datang di saat itu, Youko yang kesal langsung menjitaknya, dan langsung menceramahinya. Youko bertanya pada Katawara, kenapa ia meminta pengorbanan dari penduduk desa. Katawara itu pun menjawab, yaitu untuk bayaran agar ia tidak menghancurkan desa. Katawara itu pun mengeluarkan wanita yang dijadikan tumbal. Ternyata itu adalah ibunya si bocil. Si bocil pun memohon sambil menangis agar ibunya jangan dibunuh. Dan ia juga merelakan dirinya sendiri untuk dijadikan sandera, dan tiba-tiba. Seorang pria menyelamatkan ibunya si bocil. Ternyata pria itu adalah salah satu pembunuh bayaran yang dikirim Dangaishu. Perkenalkan, ia bernama Raido. Raido pun mengajak Jinka untuk berduel. Diketahui Raido dijuluki sebagai pemakan kegelapan. Itu karena tugasnya adalah memotong Katawara yang ditunjukkan oleh Dangaishu dan menjual mereka. Ternyata di luar sana banyak orang yang memilih untuk memakan daging Katawara. Mendengar itu Jinka sangat kesal dibuatnya. Karena menurutnya Katawara adalah makhluk yang layak dipuja. Karena situasi sudah mulai memanas, pertarungan pun dimulai. Pertarungan pun dimenangkan oleh Raido, namun Jinka heran kenapa Raido tidak membunuhnya. Menurut Raido, membunuh sesuatu yang tak akan dimakan itu buruk. Jinka masih tidak bisa menerima dirinya dikalahkan oleh Raido. Ia pun terus memikirkannya sampai lupa makan. Bahkan saat Sakuyaku mengajaknya untuk makan, ia menolaknya. Lalu datang Dangaishu yang memberikan surat tantangan. Ternyata Jinka diminta untuk melawan Raido sekali lagi. Dengan mempertaruhkan nyawa, Dangaishu mengancam kalau ia lari maka keluarganya akan dihancurkan.